Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya, lanjut. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan fi hudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz Muhammad Nur Maulana atau yang lebih akrab disapa Ustaz Maulana Islam itu Indah Trans TV. Alhamdulillah pada kesempatan ini nampak hadir bersama kita yang semoga dengan kader beliau Allah senantiasa curahkan limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya acara yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu acara tausiah agama, dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nur Maulana. Beliau adalah dai kondang yang mengisi di berbagai acara dakwah Islam di berbagai stasiun TV. Salah satunya stasiun Trans TV. Islam itu indah. Ini ya lampu. Demikian kurang lebih saya mohon maaf, saya turun dah, ada pemain intinya udah. Dah, turun ya. Lanjutin. Udah panasin kaki kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami dari MC ada sebuah pantun untuk Pak Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Di Kalimantan ada kota Bontang. Di Jawa ada kota Yogyakarta. Ustadz kapan telah datang? Hati senang, kita semua bahagia. Kita sambut Ustadz Muhammad Nur Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil awaj wa tanhalu barakat astul hawatim wa yustaskal gamam sekarimi wa ala alihi washabihi bi kulamatin wa nafas bidin kulli ma'lum ilakan. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini acaranya meriah sekali. Ini bukan lagi sekelas musola ini, Masjid Agung. Kenapa? Saya lihat, Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa berkahnya. Amin. Jamaah, ini peresmian. Udah diresmiin. Ini kan peresmian. Udah. Jadi tinggal ceramah kan? Udah potong pita. Udah sujud syukur. Udah aman sekali itu. Jadi tinggal maulid aja ya. Tinggal maulid ya. Maulid nih. Ceramahnya sampai jam 12. Jarum panjangnya berarti sampai jam 10. Karena Allah ciptakan malam dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. Berarti 12 jam kan? 4 jam untuk bermasyarakat. Berarti jam 6 sampai jam 10. Betul? 7, 8, 9, 10. 2, 3, 7. Jam 10 sampai jam 2 gunakan untuk haknya tubuh istirahat. 11, 12, 1, 2. Oke? Jam 2 bangun untuk bermunajat kepada Allah sampai jam 6. 3, 4, 5, 6. Oke? Sepakat ya? Sampai jam 10 ya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jamaah. Oh, berarti dekat rumahnya Pak SBY ya? Kan Cikeas. Bagian mana? Ya, tadi nggak lewat tadi ya. 1 kilo nih. Jamaah. Satu hal saya mau tanya, maulid itu syariat atau syiar? Oh bagus, syiar. Maulid itu bukan syariat, tapi apa? Syiar. Syariat dalam Islam cuma 2. Syariat dalam Islam cuma Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri. Apa artinya? Syariat itu ibadah. Ada syaratnya, ada rukunnya. Maulid tidak. Maulid tidak. Jadi jangan katakan maulid itu bid'ah. Betul? Maulid bukan bid'ah. Bukan, karena bukan ibadah. Yang ibadah cuma 2 hari raya. Apa itu? Idul Fitri. Idul Fitri 1 Syawal. Tidak boleh bergeser. Harus 1 Syawal. 1 dunia 1 Syawal. Gak ada urusan. Gak ada bilang saya lebarannya nanti 3 Syawal. Gak ada urusan. Semua 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah. Tidak boleh bergeser. Dan waktunya harus duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah duhur.
Boleh. Kalau maulid bukan syariat. Jadi boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Tidak mesti 12 Rabiul Awal. Enggak boleh, enggak mesti. Seandainya ini syariat, berarti 12 Rabiul Awal jam 2 dini hari sampai jam 4 subuh. Siapa yang mau datang maulid jam 2? Tunggu dulu, karena ini bukan syariat, tapi sih. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 1, 2, 3. Boleh bebas. Oke? Jadi sepakat maulid itu bukan syariat, tapi syiar. Oke deh. Coba kita panggil anak kecil. Satu orang sini nak. Ayo satu orang berani. Ini nih. Yes. Kamu. Nah, ini ya. Yang berani aja, yang berani. Orang minta satu orang aja. Ngapain satu paket? Emang sendal. Saya mau tanya, siapa saudaranya Upin? Saudaranya Upin. Ipin. Itu dulu yang ditanya. Saudaranya Upin. Ipin. Kakaknya Upin Ipin. Kak Ros. Upin Ipin tinggal sama siapa? Opa. Satu pertanyaan saya, kenapa tahu? Dari nonton. Karena pernah ketemu Upin Ipin. Enggak. Kenapa tahu? Nonton doang. Nonton, karena disiarkan di TV. Itu namanya siar. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Bapaknya? Abdullah. Ibunya? Siti Aminah. Kenapa tahu? Pernah ketemu? Enggak. Disiarkan di Maulid. Itulah makna siar. Ya udah. Benar jawab benar. Nyesel kau, tadi saya panik kau nggak menang. Nyesel dia. Nyesel dia. Coba kamu naik dapat lah itu. Pertanyaannya cuma Upin Ipin. Jamaah. Makanya Maulid itu bukan perayaan. Bukan perayaan. Makanya di mana-mana spanduk Maulid bertuliskan peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Bukan perayaan, tapi mau kemana? Mana bajunya sama lagi? Jamaah, makanya Maulid itu peringatan Maulid, bukan perayaan. Baru kali ini saya ceramah duduk ini. Nggak usah duduk ya, berdiri aja ya. Berdiri aja nggak kelihatan. Jamaah, santai aja ya, biasa aja, nggak usah buru-buru. Betul. Jadi Maulid itu bukan perayaan, tapi apa? Peringatan. Kenapa peringatan? Karena mengingat. Apa yang mau diingat? Maulid. Ingat ya, Maulid itu jamaah. Maulid hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Yang lainnya haul. Maulid hanya berlaku untuk orang yang tidak punya dosa.
Maulid hanya berlaku untuk orang yang tidak punya dosa. Maulid artinya kelahiran. Ada apa yang mau diingat di Maulid? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Aman kalau saya bilang 4. Kalau presiden cuma 3 jadi aman. Jamaah, ada berapa yang mau diingat? 1. Ingat sejarah Nabi. 2. Ingat ajaran Nabi. 3. Ingat akhlak Nabi. 4. Ingat cinta Nabi. Jadi berapa mau diingat? 1. Sejarah. 2. Ajaran. 3. Akhlak. 4. Cinta. 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 2, 3. Pakai gerakan. 2, 3. Isi Maulid 4. Apa? Sejarah. Apalagi? Ajaran. Apalagi? Akhlak. 4. Itu isinya. Makanya bagus ini. Cinta. Nah, kita mulai ya. Jadi ini ceramahnya 1 jam sampai jam 10. Nah, masing-masing 4 pembahasan. Berarti masing-masing 1 pembahasan 1 jam. 4 jam. Kayaknya salah deh. Masing-masing setengah jam. 2 jam. Sampai jam 11. Saya harus pulang cepat. Soalnya jam 3 saya sudah berangkat kantor. Saya setiap jam 3 saya dijemput Trans TV. Jamaah. Oh berarti masing-masing 25 menit. Boleh lah. 20. Berarti 1 jam setengah. Baiklah 15 menit. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Tidak usah basa-basi. Cepat aja. Kita mulai. Pembahasan pertama sejarah Nabi. Kita harus angkat sejarahnya, ajarannya, akhlaknya, cinta. Yang pertama, sejarahnya. Nah, saya mau tanya. Nabi Maulid, Nabi dilahirkan. Saya mau tanya, sejarah Nabi lahir. Nabi Muhammad dilahirkan normal atau sesar? Normal atau sesar? Nah, baik, saya jelasin. Berarti belum paham. Dengerin. Jarang-jarang ada cara makan ini. Soal saya mau bahas. Duduk bersila semua supaya tidak salah paham. Dengerin. Kalau kita baca Maulid ada jawabannya di situ. Apa Nabi dilahirkan di mana? Ada di Maulid. Di Marhab kalau kita baca surah Nabawiyah itu yang baca Maulid. Sebelum marhaban Mahalul Qiyam itu dibaca tuh kisahnya Nabi waktu lahir. Pas lahir itu datang. Baik, Nabi lahir tanpa dosa. Nabi bersih dari 3 dosa, najis, kotoran. 2, 3 dosa. Najis, kotoran. 2, 3 dosa. Najis, kotoran. Tidak ada dosanya Nabi. Ada nggak dosanya Nabi? Tidak ada. Tunggu dulu. Kita ini berpeluang banyak dosa.
ketika Nabi dalam kandungan. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Karena bapaknya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Nih, ini ada banyak dosanya. Banyak dosanya anak-anak sama bapaknya. Nyusahin, minta macam-macam, ngerepotin. Betul? Tunggu dulu. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Kalau begitu kita tanya, ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Juga tidak ada. Karena ibu Nabi tidak ngidam. Kita ini banyak dosa. Waktu ibu kita ngidamin kita, susah tuh ngidam. Betul tidak? Sampai-sampai ada ibu yang ngidam dibawa ke UGD. Betul tidak? Karena ngidam itu macam-macam. Ada ngidamnya nyemilin rel kereta. Ibu dulu ngidamnya apa? Rujak, jengkol, tidur, macam-macam ngidamnya orang. Itu susah itu. Ibunda Nabi tidak ngidam. Ibunda Nabi tidak mengalami susah ketika hamil. Tidak lelah, tidak sakit. Itulah hebatnya Nabi. Kata ibunda Nabi, ini anak yang saya kandung tidak pernah menyusahkan saya. Itulah hebatnya. Bahkan ketika Nabi lahir, tidak ada dosa, tidak ada najis. Nabi tidak lahir bersama darah. Satu tetes darah pun tidak ada yang ikut keluar. Nabi bersih dari darah. Bahkan Nabi bersih dari kotoran. Karena Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Nah lo, lewat mana coba? Ayo, lewat mana? Ini baru dengar ceritanya kan? Makanya sering-sering maulid. Nabi tidak keluar dengan darah. Kita keluar dengan banyak darah najis. Darah itu kan najis. Bahkan 40 hari ibu kita mengeluarkan darah nifas. Ibunda Nabi tidak ada. Nggak keluar darah. Satu tetes darah pun tidak ada. Bahkan Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Seandainya keluar, ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi banyak banget itu. Malam 12 Rabiul Awal jam 2 dini hari, Abdul Muthalib kakeknya Nabi pergi lihat. Jangan sampai cucuku lahir. Walhasil dia lihat di rumah Aminah. Banyak cahaya datang. Ternyata itu bidadari dibimbing oleh dua wanita yang diutus oleh Allah. Siapa itu? Siti Maryam. Siapa itu Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Datang. Yang kedua, Ratu Asia. Kenapa Siti Maryam? Wanita yang melahirkan tanpa bidan, sendirian melahirkan. Pengalamannya banyak. Yang kedua, Ratu Asia. Siapa itu Ratu Asia? Istri Fir'aun yang waktu bayi. Karena Fir'aun bermimpi melihat kerajaannya dihancurkan oleh seorang anak yang lahir tahun ini. Maka berkata Fir'aun, bunuh semua anak bayi yang lahir tahun ini. Maka perintahkan kepala tentaranya,
ibunya Nabi Musa diperintahkan untuk menghanyutkan Nabi Musa, masukkan di keranjang, lalu dihanyutkan di Sungai Nil, berharap supaya Nabi Musa bayi di dalam keranjang itu dihanyutkan supaya menjauh dari Mesir. Ternyata masuk di istana Firaun. Waduh. Walhasil ditemukan oleh Ratu Asia. Ratu Asia lah yang memelihara Nabi Musa, menjaga Nabi Musa. Nah itulah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Maka bidadari Ratu Asia, Siti Maryam membelah perut ibunya Nabi pakai cahaya. Dikeluarkan Nabi dalam keadaan tanpa darah, tanpa koran, ditutup kembali tanpa sakit. Ibunya Nabi langsung kaget, bayinya sudah di pangkuannya. Tidak tanpa sakit, tanpa pembukaan 1 sampai 10. Langsung. Jadi Nabi lahir normal atau sesar? Sesar. Tapi tidak usah diceritain ya. Jangan ceritakan besok. Cukup sampai di sini saja. Jangan ceritakan orang yang tidak datang maulid. Wah, ternyata Nabi sesar. Ayah tidak datang apa bilang? Rumah sakit mana? Dokternya siapa? Itulah hebatnya Nabi. Oke? Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Waduh. Nabi 2 tahun hanya pakai ASI, air susu ibu, bukan air susu sapi. Eksklusif 2 tahun. Anak yang pakai ASI dekat sama ibunya. Sehingga kalau dipanggil gampang. Nak, iya ma. Nak, iya ma. Kalau anak tidak pakai ASI manusia, nak, nggak nyambut. Mungkin baru datang nih. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Saya mau tanya. Sini. Ini maju dia. Dia sengaja maju. Mungkin nggak mau dapat hadiah dia kali. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 berarti saya kelas 8. Nabi lahir di mana? Daerah mana namanya? Nabi lahir di di mana? Nama Mekah itu apa? Kota Mekah. Nabi lahir di mana? Kota Mekah. Langi. Nabi lahir Di Kota Mekah. di Kota Mekah. Tapi ketahui, Nabi memang lahir di Kota Mekah, tapi tidak dipelihara di kota. Dibawa ke kampung. Karena pendidikan kampung lebih bagus daripada kota. Misi itu anak kampung. Anak kota minggi. Titik ini 1, itu buat itu anak. Anak perempuan. Itu tuh. Ya itu. Kasih. Ya, insya Allah ceramah ini agak panjang sampai habis semua ini. Bisa disulang kan? Kalau minta tolong nggak usah disulang. Naikin aja di mobil please. Ini kayaknya kesukaan anak saya ini. Kasih. Ini kesukaan anak saya ini. Ini
Ini buat anak saya ini. Jangan diganggu ini, jangan diganggu. Mau kemana Bu? Mau pipis pasti dia. Kalau bukan pipis mau jajan. Karena saya lihat banyak jajanan di depan saya. Bagus begini, namanya syiar. Bagus. Acaranya di jalanan, namanya syiar. Ini benar ini. Menyiarkan supaya orang tahu semuanya. Oke? Nabi 2 tahun asli. Nabi 6 tahun dipelihara di kampung, bukan di kota. Karena pada saat itu wanita dari Bani Sa'adah, dari kampung Bani Sa'adah turun dari kampung menuju kota untuk cari kerjaan. Wanita-wanita yang lagi menyusui anak pergi ke kota Mekah untuk cari kerjaan, untuk menyusukan anak-anak bayi orang Mekah. Sampai di Mekah, termasuk Halimatus Sa'diyah. Semua wanita sudah dapat, Halimatus Sa'diyah tidak dapat. Kenapa? Karena Halimah punya kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak punya ASI sebelah kanan, cuma punya ASI sebelah kiri. Orang-orang berkata, ngapain mau jual ASImu? Nggak ada ASI sebelah kanan, pulang aja ke kampungmu, percuma, nggak ada yang mau mengambilmu. Kata Halimah, baiklah suamiku, kita pulang saja yuk. Tidak ada yang mau nitip anaknya, nggak ada kerjaan buat saya, kita pulang aja. Tapi daripada kita pulang, lebih baik kita jual aja itu onta. Jadi kamu jalan kaki sama anak bayimu, nggak apa-apa deh, jalan kaki aja daripada tidak ada uang. Tunggu dulu, kalau jual onta uangnya cuma 1, jual beli onta. Gimana kalau kita potong onta itu supaya kita bisa dapat dagingnya, jual dagingnya, jual hatinya, jual palanya, jual kulitnya, jual tulangnya, ya juga ya. Baiklah, kalau begitu potong itu onta. Pada saat onta itu mau dipotong, tiba-tiba onta itu kabur. Lari ke perumahan. Lari ke perumahan. Onta itu lari. Halimatus Sa'diyah mengejar ontanya. Karena suaminya kan dulu yang mengejar, tapi ngos-ngosan, nggak sanggup lagi. Maka dia simpan anaknya titip. Kemudian Halimah yang mengejar onta itu. Ternyata onta itu masuk perumahan. Dan kalau ada binatang lari ke perumahan itu dibantai, dibunuh. Aduh, itu kan aku satu-satunya. Ya Allah, ontaku. Onta itu ternyata lari ke perumahan dan ternyata masuk ke pekarangan rumah Aminah, ibunya Nabi. Onta itu masuk ke pekarangan. Halimatus Sa'diyah tidak berani masuk. Ternyata onta itu sujud. Di mana sujud? Di depan jendela kamarnya Aminah. Sujud di situ. Apa yang dilakukan onta itu? Onta sini. Musik banget itu onta. Halimatus Sa'diyah masuk di halaman. Dia tarik ontanya. Ontanya tidak mau bergerak. Dia tarik, tidak mau. Maka jamaah, dia lihat apa yang dilakukan onta ini. Ternyata onta ini sujud di depan jendela. Jendela kamar itu kamarnya Aminah. Ternyata ada Nabi lagi diayun. Dia sujud di depan anak bayi yang lagi diayun. Penasaran Halimah, apa yang disujud ini?
dia ini kamar, ternyata ada anak bayi lagi diayun. Dan anak bayi itu ayunannya bercahaya. Bercahaya. Jangan-jangan anak bayi ini terbakar. Aku harus menyelamatkannya. Maka Alimatus Sa'diyah masuk. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, lantas membuka ayunan itu. Dia buka ayunan itu. Dia kira ada api, ada lentera, jangan-jangan ini kebakar. Pas dibuka, ternyata wajah Nabi Muhammad yang bercahaya. Saya pernah pengalaman begitu. Waktu lebaran, saya makan, saya lihat ada ayunan bercahaya. Jangan-jangan kayak kisah Nabi Muhammad. Saya periksa ayunan itu, ternyata bayi nonton YouTube. Bayinya nonton YouTube. Wah, digendongnya lah Nabi oleh Alimatus Sa'diyah. Ya Nabi salam. Ya Habib. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib ya. Itulah Allah. Tahu gak kenapa Allah tidak mau kabulkan doa kita? Karena Allah suka kita berdoa. Karena kalau langsung dikabulkan, berhenti berdoa. Jadi jangan kaget kalau kita berdoa selama ini tidak dikabulkan. Bukan Allah benci, Allah suka kita berdoa. Karena manusia kapan dikabulkan? Berhenti berdoa. Kayak tadi. Udah dikasih kabur dia. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Pada saat digendong Nabi, Alimatus Sa'diyah jatuh cinta. Cintanya luar biasa. Hilang lelah, hilang capek, hilang malu, hilang sedih, hilang semuanya. Tiba-tiba datang ibunya Nabi. Datang ibunya Nabi. Kalau kita datang, maaf ya, kaget ada orang asing dalam rumah. Masuk rumah, ambil anak kita, masuk di kamar, ambil anak kita. Gimana perasaan? Pasti apa yang dibilang? Ibunya Nabi tidak begitu. Saya mau tanya, ibunya Nabi namanya siapa? Aminah. Apa artinya Aminah? Yang memberi keamanan. Ibunya Nabi cuma tersenyum. Tersenyum. Lihat Alimah gendong anaknya, nggak panik. Jangan panik ya. Sama juga Nabi. Pernah ada yang pipis di dalam masjidnya Nabi, di dindingnya. Nabi cuma tersenyum lihat. Sahabat pada mau pukul, stop, jangan, biarkan dia pipis. Stop. Udah pipis kata Nabi, yang tadi mau pukul siram. Kata sahabat, enak aja. Seandainya dia pipis kau pukul, dia kabur, gimana? Satu masjid kau bersihkan. Yang dibersihkan cuma di sini doang. Tapi ketika dia pipis kau pukul, dia lari. Pipis satu halaman satu masjid.
Jadi kadang-kadang kita harus tenang, slow, santai bro. Tadi saya diajakin Angga, makan dulu Ustaz. Mohon maaf, saya kalau ceramah jarang makan, membungkus. Kalau makan di tempat cuma satu piring, kalau bungkus satu rantan. Ini buat anak saya. Anak saya suka ini. Kalau ini enggak, sisakan buat anak-anak di sini. Jadi bungkus dia. Ada anakku itu suka banget. Baik, kita mulai ceramahnya ya. Kata Alimah, kaget Alimah. Ibunya Nabi senyum. Apa-apa, gitu aja. Bisakah saya kasih asiku? Dikasih asi Nabi sampai puas. Terus kata Alimah, bisa nggak saya bawa ini anak bayi ke kampung saya? Kata ibunya Nabi, maaf, anak saya anak yatim, udah meninggal bapaknya. Saya tidak sanggup bayar 2 tahun. Kan bayarnya 2 tahun. Tidak sanggup saya bayar 2 tahun. Kata Alimah, nggak usah bayar, gratis. Apa itu? Kota Amal, Ustaz. Itu apa? Kota aman, mari. Udah diisi. Oh. Coba semuanya ambil uangnya. Niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Sekarang cepat. Ada orang yang tidak bisa datang maulid karena udah meninggal. Coba ambilkan supaya dia bisa dapat pahala juga hari ini. Ayo semuanya. 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 Cepat. Simpan di tangan. Niatkan buat yang sudah meninggal supaya dia dapat pahala maulid juga. Kasihan mereka. Dia mau datang maulid tapi udah meninggal. Karena kalau dia datang kabur kita. Ayo mulai. Angkat cepat. Kalau tidak ada uangnya jangan diangkat dong. Angkat cepat. Niatkan buat yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Nyesal loh. Maulid tahun depan lagi baru di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yuhlifuhu. Ya Allah, saya berniat sedekah maulid untuk Nabi sebagai amal jariah untuk musalla Riyadul Jannah. Ya Allah, saya niatkan pahalanya untuk saya hadiahkan untuk almarhum. Sebut namanya, ibu atau bapak. Ayo, sebut supaya dia dapat pahala juga. Sekarang mulai. Nah, mana panitia? Ambil semua itu, bawa ke sini, langsung dihitung. Udah kumpul semua, ada semua di sini. Hitung sekarang. Ambil cepat. Jangan. Nih, 2 orang. Hitung. Cepat, jalan. Salatu. Hitung cepat. Yang sudah bawa ke sini, hitung. Harus dihitung. Sedekah maulid. Cepat. Cari lagi. Niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal supaya malam ini dia dapat juga pahala. Dihitung supaya saya tahu berapa jumlahnya. Karena kalau
Ya mak, dikasih. Baik. Sini. Bantu. Udah ada kartu panitianya juga. Nih, baru tidak kerja dia. Ini juga ada kartu panitianya. Ini juga belum pulang sana. Maaf, sini. Kan Bapak tidak gitu. Carilah karet. Itu kan uang mau dikaretin. Dengerin dulu kata petua. Tadi ngomong apa, Pak? Ada tukang karet di situ. Warung. Gak ngerti bahasanya. Kalau saya sih gak ngerti. Jamaah, gak apa-apa panjang ceramahnya ya. Soalnya ini belum dimulai. Belum mulai ya. Masya Allah, lama banget ya gitu. Tepuk tangan dulu tuh jamaah. Kalau bikin maulid supaya ada kesannya. Mana ketuanya masjid ini, musola ini? Mana? Sini. Mudah-mudahan dia pakai celana. Ini alhamdulillah, ya Allah tinggi. Jangan saya dikasih karet. Ayah wae. Ini udah selesai. Masih ada kekurangan. Itu. Kalau bagian dalam dia masih ada kurang AC, kita akan buat AC. Sate. Oh, mimbar. Oh, mimbar. Insya Allah ini jadikan mimbar. Gak usah lihat. Mimbar yang secukupnya. Jadi nanti yang hari ini nyumbang pahalanya jadi mimbar. Jadi mimbar ya. Jadi setiap nanti orang pakai kita dapat pahala terus. Utamanya orang tua kita yang sudah meninggal. Amin. Ya, duduk. Nanti selesai. Mau dapat coklat. Kan coklatnya dari dia. Udah cukup berapa? Udah ada yang cukup? 1 juta? Pakai karet dong. Lincah banget ini. Ini Pak Ustadznya pasti. Ketua DKM Itu mimbar itu harga berapa sih? Mimbar kecil aja yang seperti gitu. 2 juta. Masa nangis deh. Dia nangis pengurusnya karena tidak dapat coklat. Kacang memang ada kacang di atas ini. Tidak ada. Shh, jangan diganggu. Itu jatah saya. Tahu nggak? Kata 5, tidak usah bayar. Saya bawa ke kampung saya 2 tahun gratis. Nggak usah pakai suara. Saya kan kita ceramah, dia bersuara juga di situ. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Luar biasa. Jadi maulid ini menghasilkan mimbar ke kampung Bani Sa'adah. Jadi Nabi itu sampai 6 tahun di sana. Karena setelah 2 tahun balik, kata 5, tambah dong 2 tahun lagi. Tambah dong 2 tahun lagi. Balik lagi Nabi. Sampai 4 tahun. Dikembalikan lagi ke ibunya. Tambah lagi dong 2 tahun. Dibawa lagi.
Ibunya Nabi itu tahu kalau di sana bagus, bahasa Arabnya santun, akhlaknya bagus. Baiklah, dia di sana di kampung diurus. Jadi berapa tahun? 6 tahun. Pas 6 tahun, kata 5, tambah lagi dong 2 tahun. Kata ibunda Nabi, maaf, saya mau bawa anakku ke kuburan bapaknya. Meninggallah ibunya Nabi di sana lagi. Perjalanan pulang di Abwa. Dah. Kalau udah selesai turun lah sebagian. Kan gak hitung lagi kan. Masih tinggal di situ. Iya. Berapa? Berapa semua? Kasih kertas. Pakai pulpen. Ada di situ lagi. Satu juta dulu. Perumusan lah, persoalan lah di situ. Tepuk tangan dulu. Ya Allah. 2 juta tambah 1 juta 3 juta. Masya Allah, tabarakallah. 1 juta lagi dong di store. Dan 1 juta harus rapi. Karena pertanggungjawabannya di hari kemudian. Sini aja pertanggungjawaban. Itu 1 juta lagi pakai. 1 juta lagi ya Allah. Semangat banget ya Allah. Ini hawanya uang ini. 4 juta. Gak bisa beli mimbar ini. Bikin aja mimbar. Suruh pesan. Ukurannya sesuai ukuran di sini. Itu paling bagus. Jangan beli mimbar jadi. Dan sesuaikan aja ukuran kita supaya betul-betul bagus. Banyak kok perrajin kan di penjual mimbar itu. Atau stainless. Sini kamu mau dipotong. Kamu mau potong. Ini kayak orang India ya. Perindapan. Orang India kan. Gak boleh menghina orang. Tapi putih, manis ya. Putih giginya. Siapa namanya? Andika, Ustaz. Andika. Masya Allah. Andika. Nah, hitung dulu. Sudah berapa itu? 4 juta ya. Masya Allah. Luar biasa jamaah di sini. Kompaknya. Siapa dulu dong? Bapak makasih banyak. Ini bapak orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Krisa. Tapi kan Krisa udah mati. Ayo berapa? Cepat. Berapa? Kalau sedekah itu kan 5 syaratnya. Ikhlas, tidak mengungkit, tidak menyakiti. Betul tidak? Tambah 1 lagi, 2 lagi. Yang terbaik. Makanya saya bilang ambil uang terbaiknya ibu. Biar bagus, kalau tidak disumbangkan sama aja. Betul tidak? 1 lagi, sasaran tepat. Jadi ini sumbangan harus tahu mau lari kemana ini sumbangan. Jadi rencana mau bikin mimbar ya. Ya. Nanti setiap lihat mimbar itu, ini adalah maulid. Nanti mau beli hasil lagi, bikin acara Isra Miraj. Panggil lagi saya. Boleh deh. Gak usah bertengkar. Hah? 5 juta rupiah. 1.500. Mantap. Sekarang siapa panitianya di sini? Panitianya mana? Panitia dulu, panitia maulid. Ketua panitia maulid. Pak Bambang. Wakilnya kalau begitu. Wakil.
Nah, naik pengurus masjid. Nah, penyerahan. Ya musola ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ketuanya. Giginya mirip sama saya. Bismillah, apapun yang dilakukan berikan pahala, dan apapun yang tertinggal berikan keberkahan. Saksikan oleh Pak Ustadz. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan Saya serahkan sumbangan sumbangan jariah jariah dari jamaah maulid dari jamaah maulid untuk Nabi untuk Nabi dipersembahkan dipersembahkan kepada musalla kepada musola Riyadul Jannah Riyadul Jannah untuk pembelian untuk pembelian mimbar mimbar yang diniatkan yang diniatkan pahalanya pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saya terima Saya terima nikahnya. Bukan, sumbangannya. 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 Sumbangannya Sumbangan dari jamaah maulid dari jamaah maulid sebagai amal jariah sebagai amal jariah digunakan digunakan pembelian mimbar. pemberian mimbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum bi khair. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afihim. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa afihim wa afihim. Allahumma ij'al quburahunna rawdatan min riyadil jannah. Wa la taj'al quburahunna khufratan min khufarin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri akibati wa su'il khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sebanyak ini dapat waper. Tolong semua. Kita mulai ceramahnya ya. Sampailah Alimatus Sadiah ke kampungnya. Kemana? Bawa 3 anak lagi. Mana waper saya tinggal 1. Datanglah Alimah sampai ke rumahnya. Ada yang aneh. Kan itu kan tidak pernah hujan, tidak pernah turun hujan. Pada waktu Alimatus Sadiah masuk ke rumahnya, hujan. 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 Orang anak-anak berkah. Kata Alimah, ini bahaya mau bawa berkah. Dan apa yang terjadi? Malamnya tiba-tiba Alimah berteriak. Kata suaminya, Alimah, ada apa? Muhammad, bayi Muhammad. Kenapa? Dia menutup mulutnya, tidak mau membuka mulutnya. Kenapa bayi Muhammad tidak membuka mulutnya? Dia nggak mau nyusu. Mati nanti. Kita harus kembalikan dia malam ini juga ke Mekah.
Kata suaminya, jangan, ini sudah jam 10. Jangan, 5 menit lagi jam 10. Kata Lima, bulan ini nggak mau nyusu, dia tutup mulutnya. Kata suaminya, aduh besok aja ya, ini udah malam. Tapi cobalah di sebelah kanan. Kata Lima, nggak mungkin, kan tidak ada ASI sebelah kanan. Yang ada ASI cuma sebelah kiri. Cobalah sisi kanan. Pas sisi kanan, tiba-tiba keluar ASI lebih deras daripada yang di kiri. Apa hikmahnya? Nabi tidak mau menyusu di sebelah kiri karena yang di kiri punyanya anaknya Alimah. Nabi cuma mau menyusu sebelah kanan karena itu memang punyanya. Karena dari awal memang tidak ada ASI di situ. Makanya jangan pernah ambil beseknya orang. Kuenya orang jangan diambil ya. Bu. Sisa 1. Sayang. Kasih. Sudah habis. Jangan ditambah. Jangan. Emang masih ada? Emang masih ada? Oh itu toko. Ada di warung. Agen. Ada di situ. Itu kalau maulid, kalau ada acara maulid datang, karena itu berkah. Ini informasi ini sampai ke Rasulullah. Kalau orang maulid baca salawat dan semuanya, ini malaikat Jibril bolak-balik nyampein kabar ini kepada Rasulullah. Nah malaikat Jibril kan tugasnya bawa wahyu, nggak ada lagi wahyu. Ada wahyu kan? Tapi wahyu kan dia bisa dibawa dia. Maka dikirimlah salawat-salawat yang kita baca. Mana? Kita acara di sini. Ada warungnya. Kalau begitu saya ceramah sampai jam 2. Habislah jualannya itu. Jamaah. Baiklah karena waktu hebatnya Nabi. Sejak bayi memperlihatkan kelebihannya. Kambing-kambing yang dipelihara Nabi itu gemuk. Itu anak kambing. Itu kambing hamil. Potong itu. Oh. Berarti ada orang. Oh, berarti ada hantu. Berarti anjingnya lagi kejepit. Jamaah, sudah ya? Yang pertama sudah ya? Yang pertama sudah? Udah tutup warungnya. Oh, udah tutup. Auklasnya dicuci. Jamaah, sejarah ajaran. Nah, dengerin. Ada titipan pesan Nabi sebelum meninggal. Nabi menyebutkan 3 kata. Dengarkan 3 pesan Nabi. Sebelum Nabi mengembuskan nafas terakhir, Nabi menyebut salat an-nisa ummati 1, 2, 3. An-nisa ummati. Sekali lagi. An-nisa ummati. Nabi mengembuskan nafas terakhir. Pesan Nabi, wasiat Nabi sebelum meninggal, 3 kata ini. Kita bahas. Dengerin. Kalau nenek-nenek orang tua yang mau meninggal, itu tanah dekat masjid,
jangan dijual. Kenapa Nek? Itu tanah orang. Kalau Nabi bagus. Apa pesan Nabi? 1, 2, 3. Salat an-nisa ummati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa salat? Mau selamat? Mau selamat dunia akhirat? Salat. Salat. Salat yang terbaik salat berjamaah. Kalau kita salat sendiri belum tentu diterima. Betul tidak? Kalau salat berjamaah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Coba makanya ada musola ini. Dengarin ya. Tidak mungkin ada musola. Ini pasti ada hikmahnya. Mau tahu? Waktu Nabi waktu Nabi meninggal, waktu Nabi dimandiin, jamaah, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Itu mau lewat. Waktu Nabi dimandiin, tahu nggak air jenazahnya Nabi kemana? Naik ke langit, menguap, lalu jadi cahaya, bertebaran. Satu tetesnya jatuh di sini. Ini yang jadi musola. Tidak mungkin dijadikan tempat salat, masjid dan sebagainya. Ini nanti akan datang. Ini lama-lama jadi masjid ini. Lihat aja nanti. Memang sekarang belum. Di kompleks saya itu ada musola berubah jadi masjid sekarang. Insya Allah tidak lama lagi di masjid ini. Itu di depannya apa? Bisa jadi nanti maju itu. Iya, patungan aja. Betul tidak? Patungan jadi wakaf, jadi maju lagi masjidnya, musolanya. Nanti udah maju langsung lantai 2. Amin. Ingat ya, ini nanti akan datang di hari kemudian di padang mahsyar. Waktu manusia diadili, datang semua masjid dipimpin oleh Masjidil Haram. Asik. Ya udah datang. Waduh. Aduh. Amanah ini. Ini mau dibagi nih. Makanya buat anak saya. Dia dibagi. Udah disiapin satu terus. Sini. Nih. Kelas berapa? 6. Kalau insya Allah saya doain, insya Allah nanti kamu tahun depan jadi SMP. Iya, makanya daftar ya. Nanti sekolah di mana? Mondok. Tepuk tangan dulu. Mau jadi apa nak? Alhamdulillah. Kegusur. Insyaallah. Sini nak, sini. Perasaan sudah 2 kali deh.
Pintar dia. Sini yang dua. Yang dibagi yang putih aja. Jangan cepat habis. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi nih. Ah, udah maju. Udah maju nih. Coba naik yang belum. Sini. Sini. Naik sini. Ada pesan. Yang belum. Aduh, Yang belum naik. waduh. Semua. Matilah awak. Ya, hari bisa bertanya salaman dia. Maju, maju, maju ya. Dapat enggak? Nggak usah. Dia mau nyawa apa itu? Udah habis. Kita mulai ceramahnya. Yang pertama, salat. Jaga salat ya. Isi masjid ini. Musola ini. Ini nanti datang dari kemudian. Dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi. Di kirinya Masjidil Aqsa. Di belakangnya adalah Masjid Musola Rodatul Jannah. Dia datang. Riyadul Jannah. Datang. Mencari 3 golongan. Yang pertama, yang pernah nyumbang musola ini. Yang kedua, yang pernah mengurus musola ini. Dicari. Yang ketiga, ingat ya, menyumbang itu gampang, dan selesai. Tapi yang paling susah mengurus, betul tidak? Yang paling banyak diprotes pengurus. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa tempat wudhunya di luar? Kenapa begini? Rata-rata yang suka protes dan tidak ada sumbangannya. Tahu lah, yang nyumbang itu nggak pernah protes. Yang suka protes itu yang tidak ada sumbangannya. Yang ketiga, yang pernah masuk ke dalam masjid. Usahakan. Tanggal 4 bulan lagi nih, udah Ramadan. Nyubadir, Awal, Jumadil, Sani, Rajab, Sakban. Ini kan sudah pertengahan bulan Rabiul Akhir. Pertengahan sudah. Nggak lama lagi. Tinggal 4 bulan lagi. Tanggal 11 bulan 3 sudah puasa. Gembira ini putra cendol. Kolak. Jamaah, minta tolong ya. Jaga sholat. Mau selamat, jaga sholat. Mau bahagia, jaga wanita. Jaga wanita. Ada berapa yang dijaga wanita? 4 wanita yang harus dijaga. Siapa itu? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Saudaramu, ya 4 wanita ini jaga. Jaga ya. Jaga ya. Jaga. Mau bahagia, jaga wanita. Mau selamat, jaga sholat. Mau manfaat, jaga umat. Jaga umat. Ini umatnya Nabi. Bisa? Oh, ternyata bapak itu anaknya mau digendong. Yang tadi makanya jangan salah paham. Untung saya tidak salah paham.
Dia minta izin karena sudah dikode sama istrinya. Anaknya 2 tidur, dia gendong 1. Saya lihat dari sini. Coba begini jadi. Ada masalah apa? Al-Fatihah yang pertama untuk Nabi. 1, 3. Sedekah Al-Fatihah. Salatu wassalamu alaik. Kalau subuh kan? Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Baca ila Nabi Mustafa Al-Fatihah untuk Nabi supaya dapat syafaat. Yang kedua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Tulis di handphone, di note. Itu handphone, bukan cuma nonton TikTok. Bisa ngetik juga itu, atau tulis di WA. Ibu mau kemana? Nih. Mana kuningnya mirip baju saya. Ya, jodoh. Istri saya sudah meninggal hampir 5 tahun. Januari nanti sudah 5 tahun. Tak tergantikan sampai kapanpun. Dan bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu takdir. Nggak bisa orang nolak dari takdir. Nggak bisa. Karena takdir itu ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki. 1, 2, 3. Kita tidak tahu. Tadi dikiranya ini rezeki saya, belum tentu. Ternyata dibagiin. Makanya saya takut jangan sampai menolak rezeki. Makanya saya simpan tadi itu. Yang 4. Jangan ditambahin udah. Nah ini ke Arab hukumnya menolak pemberian. Ini kan dikasih saya. Cuma kan ngapain juga, lebih baik bagi-bagi juga anak-anak. Oh gitu tadi babu aja jadi masalah. Jangan. Lanjut. 1, Al-Fatihah buat siapa? Supaya dapat siapa? Yang kedua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Insya Allah termasuk yang di Palestina dapat doa kita. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin, semua dapat. Itulah gunanya. Sedekah Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. Sedekah untuk muslim mukmin, termasuk yang di Gaza, termasuk semua orang muslim, baik yang hidup maupun yang meninggal. Yang ketiga, dan insya Allah kalau ada usaha besok lancar usahanya. Kalau yang jualan insya Allah habis yang laku. Insya Allah. Pokoknya habis yang laku. Yang ketiga. Yang pertama siapa? Yang kedua muslim mukmin. Yang ketiga guru dan ulama. Guru dan supaya berkah ilmunya. 4, Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan leluhur. Kedua orang tua dan yang pertama, yang kedua, ya 3, guru dan ulama supaya ilmunya berkah. Insya Allah, amin. Doain guru dan ulama ya. 4, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Kedua orang tua dan leluhur. Kita bisa seperti ini gara-gara orang tua kita.
ada orang kaya 7 turunan. Gara-gara apa? Orang tua. Jadi dia kaya. Tapi ada juga, walaupun orang tuanya kaya 7 turunan, dia tetap miskin. Karena dia keturunan ke-8. Angga bilang, ntar ini kita makan ya nasi kebuli. Itu nasi kebuli. Nasi kebuli, nasi mandi, nasi kuning. Itu nasi yang tidak munafik. Makanlah, karena itu nasi tidak munafik. Kuning masuk, kuning keluar. Iya, baju saya sengaja baju kuning supaya nampak. Karena saya tahu warna backgroundnya begini, supaya saya kelihatan. Ada foto saya lagi. Oh. Lanjut, ulangi 1, 2, amalkan ya. Nanti insya Allah kalau saya datang lagi kasih amalan. Kan pelajaran kan ada 7. Pelajaran kalau kita ceramah ada 7. Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, kemudian seni. Itu penting. 1, 2, muslimin. 3, guru lama. 4, orang tua dan leluhur. Ya, jangan cuma orang tua, leluhur. 5, Al-Fatihah untuk para pemimpin. Ya, mohon maaf, kesalahan kita jarang mendoakan pimpinan. Doakan para pemimpin. Ini kesalahan kita. Harusnya kita doakan para pemimpin. Doakan para. Saya mau tanya, kapan ibu bapak doakan pemimpin? Nggak usah jauh-jauh. Kapan bapak ibu doakan Pak RT? Nanti hilang KTP-nya baru doa. Ih, terima kasih banyak Pak RT. Semoga Pak RT panjang umur. 6, Al-Fatihah buat anak keturunan. Anak jamaah, anak. Ada orang dibeliin rumah sama anaknya, diangkat derajatnya oleh. Nama saya siapa? Ini pintar yang nulis ini. Ini nama saya nih, Muhammad Nur. Ini nama saya. Maulana itu nama bapak saya. Jadi selama ini yang dipanggil bapak saya. Trans TV tanya, Ustadz, apa bagus dipasang? Karena UJ, Jeprial Bukhari, panggilannya UJ, Abdullah bin Nastiar, Agim. Ustadz Maulana apa? Muhammad Nur, Maulana panjang. Maulana aja. Nggak usah nama saya. Maulana, bapak saya. Bapak saya sudah 40 tahun meninggal. Tahun 83. Udah lama sekali meninggal. Beliau lah. Jadi, alhamdulillah, saya ceramah tahun 88. Jadi sudah 35 tahun saya ceramah. Alhamdulillah di Trans udah 13 tahun. Dan Trans TV minta saya sampai 30. Umur saya sudah hampir 50. Masih ada 17 tahun. Jadi nanti selesai kontrak saya umur 70. Kata Pak CT, udah berapa tahun di Trans? Sekian. Udah bisa nggak sampai 30 tahun? Insya Allah. Kalau waktu pertama sekali datang, Ustaz, udah banyak Ustaz yang pakai, pada kabur semua. Saya bilang maaf, saya tidak seperti itu. Saya orangnya setia. Insya Allah, biar mau diapain pun enggak, saya tetap. Mohon maaf karena waktu kita mulai ceramahnya.
Bisa dimulai? Pertama. Dua. Muslim mukmin. Nggak nulis sih jadi terbolak-balik. Muslim mukmin. 3. Guru ulama. 4. Leluhur. 5. 6. Anak keturunan. Nih, kita tidak tahu akan jadi apa dia. Makanya saya tanya, Ustaz kenapa tidak menikah? Mohon maaf, saya fokus membesarkan 4 anakku. Waktu ibunya meninggal masih kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, masih kecil, kasihan. Kasihan. Udah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Alhamdulillah. Tidak pernah anak saya nangis. Tidak pernah minta uang. Mau tahu ada caranya? Mau? Supaya anaknya tidak minta uang. Minta jajan, mau? Kasihlah dia sebelum minta. Ada tekniknya. Katanya habis maghrib anak-anak duduk sini buat tanggal 1. Kayak orang kecil. Dulu itu setiap Jumat saya kasih, sekarang setiap tanggal 1. Nih abang mau banyak urusan besok sampai tanggal 1. Abang mau ke Makassar ini. Coba nih. Sudah kasih semua aman tadi. Aman. Bu, kalau ibu kasih uang jajan tiap hari itu merepotkan. Ibu tidur, Mbak, es krim. Saya malas begitu. Nih uangmu, saya tidak mau tahu. Ambil ini uang sampai 1 bulan. Cukup tidak cukup terserah. Dulu setiap Jumat, cukup tidak cukup terserah. Kebayang nggak Bu? Kalau pergi Alfamart, ambil. Kalau saya terserah, silakan. Mau ke mall, mau ke terserah. Yang penting saya tidak mau tahu. Oke? Apalagi kalau sampai di kasir ada yang bulat-bulat itu. 16.000. Dia ambil 4. Mana coklatnya semprit. Mainannya kecil sekali. Bu, jangan pandang remeh ini anak. Melorot lagi celananya. Kita tidak tahu dia jadi apa nanti, betul tidak? Ada orang tua dinaikkan umrah oleh anaknya. Ada orang tua dinaikkan haji oleh anaknya. Maka saya bilang ini 4 anak, ini barang jadi. Ini harus kujaga. Yang datang belum tentu. Bisa jadi menghabiskan. Bila ayah ku bicara bagai tak sedih tuh kata anak, udah selesai nonton ratapan anak tiri, udah selesai, udah saya putarkan lagi ratapan anak tiri kedua. Baiklah, 1 2 3 4 orang tua leluhur 5 6 anak keturunan. Hati-hati, anak itu adalah luar biasa, berkah jariah buat kita. Jamaah, ada orang tua Masya Allah kemana-mana, bahkan naik haji umroh dinaikkan oleh anaknya. Ada kan? Bahkan ada orang tua kemana-mana naik mobil tidak bayar. Kebetulan anaknya supir angkot. Tujuh. Ada apa sih ya Allah? Geli banget ibu itu di situ. Hah?
Oh, kebetulan lakinya supir angkot ya. 7. Kelewatan juga itu anak kalau emaknya bayar. Tidak apa-apa. Bisa. Jangan lewat situ. Jatuh. Sini. Iya, lewat sini. Tidak apa-apa. Maaf ya. Ya. Papernya udah habis. Tujuh. Geli banget ini ibu ini. Al-Fatihah untuk orang-orang yang mencintai kita. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Bisa jadi kita tidur ada yang bangun tengah malam doain kita. 8. Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau yang 7 yang mencintai kita. 8 siapa itu? Suami, istri, saudara, sahabat, bestie. 9. Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Kita ini banyak utang doa di grup waktu COVID. Doakan aku ya, aku lagi isoman. Iya, dijawab. Iya, saya doakan. Tidak didoakan, cuma diketik. Iya benar. Betul tidak? Kalaupun dikasih doa, pasti copy paste dari doa orang. 10. Bukan, 10 sudah. Kalau 9 yang nitip doa. 10. Al-Fatihah buat diri sendiri. Al-Fatihah buat diri sendiri. Ada 3 ya untuk diri sendiri. Hajat, kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3. Pakai gerakan dong. Ayo semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, karena sudah setengah 11, udah hampir jam 11 nih, Masya Allah. Benar-benar ya. Mudah-mudahan ada waktu. Seandainya suara saya tidak, maaf ya, suara saya lagi serak-serak. Habis dari Medan. Ya, untungnya Medannya Jumat Sabtu, harusnya kan Sabtu Minggu, tapi digeser supaya acara kita aman. Dasar karena ada Angga. Kalau saya tidak datang di sini, malu saya. Tiap hari ketemu Angga di Trans TV. Ayo semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Supaya nanti kita ketemu lagi. Kan kalau kita tawa kan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bercium. Kan gitu. Karena kita mau bersentuhan sama Hajarul Aswad karena tidak sempat, maka kita angkat sama nih. Mohon maaf ya, kita tidak bisa bersentuhan tangannya. Nanti saya salaman satu-satu sampai subuh ini. Ayo, maafkan aku. Angkat lagi tangan. Insya Allah simpan di lantai kita nih. Supaya ini bukan pertemuan terakhir. Ayo berdoa supaya ini jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, kembalikan aku. Mudah-mudahan ini bukan acara maulid terakhir kita. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, datang lagi. Kalau habis ibadah, jangan kapok supaya bisa datang lagi.
Oke. Sekarang angkat tangannya. Nih. Jari-jarinya dirapatkan. Jari-jari dirapatkan. Sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Dikumpulkan gini. Dikumpulkan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Majidu, Ya Wahidu, La tuzil anni. Harus ikut karena ini doanya malaikat Jibril. Saya tidak mau rubah redaksinya. Ya Majidu, Ya Wahidu, La tuzil anni ni'matan an'amta biha alayya. Ya Allah, jangan kau cabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Allahumma rizqna ziyaratan haramain. Berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Ingat, musalla ini ada hubungan langsung sama Masjidil Haram. Kalau kita rajin ke masjid, insya Allah ini terhubung sampai ke sana. Jangan terlalu berkata saya mau ke Masjidil Haram, tapi tidak pernah muncul di musalla ini. Yuk semuanya niatkan diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad yang tidak pernah mendengarkan suara Nabi, tidak pernah menatap wajah Nabi, tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami, walaupun hanya dalam mimpi. Ya Allah, hadirkan kami, undang kami agar bisa berjumpa dengan Nabi untuk menziarahi Rasulullah di Madinah, untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, hadirkan Nabi ketika kami sakarat, hadirkan Nabi ketika kami di dalam kubur, hadirkan Nabi ketika kami di padang mahsyar, hadirkan Nabi ketika kami berjalan di titian Shiratal Mustaqim. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang dengarkan baik-baik. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, dengarkan. Maaf ya, Ramadan tanggal 11 bulan 3, 26 hari sebelumnya ada pemilu 14 Februari. Jangan gara-gara itu kita gontok-gontokan. Jangan ya. Jangan pecah belah ya. Saya minta tolong rajin ke masjid, ke musala. Rajin ya. Rajin. Tidak boleh kita tidak punya tempat sholat. Di rumah saja harus ada mihrab. Apa itu mihrab? Dinding yang langsung ke Ka'bah, kiblat. Ya kalau sampai di rumah di mana? Ini harus, tidak boleh kita tidak punya masjid. Dan usahakan kita harus ada tempat kita di dalam. Kalau saya salat di lokasi, saya begitu. 3 masjid yang saya datangi, karena saya di rumah istri saya, mertua saya itu ada masjid, tempatnya dibangun istri saya. Itu istri saya, masya Allah, tak apa-apa saya cerita supaya jadi pelajaran. Itu istri saya semua emasnya disumbang untuk masjid.
Nggak ada lagi emas. Semua uangnya disumbang untuk masjid, tidak ada uang disisakan. Hebat. Saya kan tidak menyalahkan nih istri saya. Kalau saya datang, maaf kak, udah nggak ada lagi emas. Oh, bagus. Itu ada. Sampai bendahara bilang, Ustaz, uangnya istri Ustaz itu sudah 6 miliar di masjid. Bayangkan masjid yang dibangun 5 lantai. Masya Allah. Habis selesai diresmikan, meninggal. Bagaimana saya mau nikah lagi? Habis. Iya, pas kan Januari meninggal, November dia bilang, kak saya punya uang tabungan. Oh banyak ya, iya. Bisa nggak saya berangkatin orang umroh 40 orang, semua keluarganya, saudara, berangkat. Orang-orang yang kasihan Ustaz Abah nggak pernah, kan nggak berangkat. Pakai kursi roda lagi sih saya, nanda sanggup lagi jalan. Jamaah, pas mau meninggalnya saya lihat kan, kayaknya istri saya mau meninggal jam 5 sore. Subuh saya lihat itu ada tanda-tandanya kalau orang meninggal. Nggak usah saya bahas di sini, nanti pada tidak bisa tidur lagi. Tiba-tiba ada tanda-tandanya. Saya lihat, jam 5. Jadi saya mandi, tidak tertinggalkan istri saya. Kan selama ini saya tinggalkan terus, kasihan. Saya jagain sampai wafat. Asar saya bilang, semua keluarga datang sholat berjamaah di rumah sakit. Saya mau pimpin sholat di kamarnya beliau. Salat, habis salat, siapa yang pegang rekening istri saya? Kata adik saya, kak, berapa isinya? Sekian. Kosongkan, sumbang semua, jangan kau sisakan 1 sen. Saya tahu istri saya suka bersedekah. Kosong, dikosongkan. Meninggallah istri saya. Barulah saya sadar kalau di rumah sakit belum dibayar. Mana sudah dikosongin lagi. Pas meninggal, saya panggil tegar. Saya telepon, siapkan rumah, kosongkan. Beliau sudah meninggal. Anak-anak siapkan di sana aja. Gak usah bawa ke rumah sakit. Kita mau bawa. Suster, silakan. Cuci, bersihkan alatnya, jahit yang rusak apa. Udah. Saya dorong, ya Allah, belum bayar. Rasanya disikin kepala rumah sakit. Ustaz, ada apa? Ustaz, ada turun berdekat. Ustaz, 0. Apa ya 0? 0 apa ya 0? Gratis. Itu yang saya tunggu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Saya sih masih mau ceramah. Masalahnya udah jam 11. Nanti kita lanjut Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya. Bisa? Siap. Insya Allah. Terima kasih banyak. Saya suka acara ini. Bagus ini. Jamanya tertib. Masya Allah. Biskuitnya banyak. Ya, saya pamit ya. Udah selesai. Ini jamaah kenapa tidak ada yang bergerak? Ya baiklah, angkat tangan lagi. Sipak ke dada. Ingat ya, insya Allah nanti kan saya datang lagi sana Mi'raj kan. Tolong ya, jangan gara-gara ini pemilu kita gontok-gontokan ya. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Mohon maaf Mas Angga, tadi saya mau berhenti ceramah jam 10, tapi ini sampai jam 11. Tadi rencana mau makan. Saya cuma mampir aja ya. Bungkus itu makanan baru berangkat. Saya tidak usah makan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang lagi ya. Demikianlah tadi tausiah agama yang disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Semoga apa yang disampaikan beliau menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.